Gimana caranya start bisnis online? Mikirnya gimana sih? Alright guys, video kali ini saya pengen membahas tentang gimana caranya start bisnis online. Mikirnya gimana sih? Jadi ada 5 hal di sini yang akan saya share kepada Anda. Step-step pemikirannya seperti apa? Oke, kita mulai aja ya. Jadi how to start gitu ya. How to start. Nah, yang pertama adalah, of course, Anda harus nentuin marketnya apa. Jadi, selalu market dan problem. Ini nggak bisa nggak, ini nomor satu. Apakah di segmen kesehatan misalkan, apakah di segmen industri fitness mau turunin berat badan, atau di segmen parenting membuat anak lepas gadget, atau di segmen parenting membuat anak jadi disiplin. Ya, jadi selalu ada niche. Di sini ada niche. Kemudian ada problem. Ini crucial. Kalau Anda tidak menemukan niche dan problem, nggak bisa, gitu aja. Jadi jangan memulai dari produk. Saya nggak nulis produk di sini ya. Di sini adalah niche and problem. Nah, kemudian ketika Anda sudah menemukan sebuah niche atau segmen market, remember, saya ulangin lagi, segmen market adalah sekumpulan orang yang memiliki satu spesifik problem. Ya, jadi problemnya spesifik, satu. Mau turunin berat badan, mau hilangin jerawat, mau lebih glowing, mau apa, satu dulu. Nanti berkembang, it's okay. Ya, pelan-pelan berkembang, nggak ada masalah. Yang penting adalah pertama untuk mulai Anda satu dulu. Kalau satu bisa, dua gampang lah ya. Tapi kalau satu belum bisa, Anda mau tiga, ya itu berantakan nantinya. Karena Anda masih belum biasa mau menulis message apa. Keterangannya, penjelasannya dan sebagainya nanti akan confuse. Nah, ini marketnya harus willing dan able. Maksudnya apa? Market Anda, niche ini, harus mau beli produk Anda, harus mampu beli produk Anda. Mau dan mampu. Mau doang nggak punya duit, percuma. Oke, punya duit tapi nggak mau juga percuma. Jadi dua-dua ini kuncinya harus ada ya. Willing and able. Nah, kalau marketnya udah ketemu, problemnya udah clear. By the way, ini adalah pemikiran saya, teman-teman. Yang kedua adalah story. Mau dari brand story, boleh. Mau dari founder story, boleh. Mau dari produk dan sebagainya, it's okay. Biasanya dari founder. Foundernya mulainya ceritanya apa sih? Kenapa dia membuat bisnis ini? Kenapa bisnis ini eksis? Mungkin dia punya problem dengan dirinya sendiri, mengalami hal yang sama. Kayak saya di Tribelio juga, saya ngelakuin digital marketing udah 14 tahun. Kemudian saya pakai Facebook group, pakai Telegram group, pakai WA group, pakai email marketing macam-macam, pakai landing page macam-macam, sampai akhirnya saya ngerasa kok kompleks kayak begini ya, ribet banget ya. Kenapa nggak kita bikin satu aja sih, satu tools yang bisa semuanya, mulai dari landing page, kemudian email marketing, kemudian komunitas. Satu, sehingga datanya tercentralized. That's the idea of Tribelio. Nah, itu apa? Jadi bukan Anda tiba-tiba Anda jualan kaos, that's it, gitu. Nggak ada urusannya gitu kan. Orang nggak nyari kaos Anda gitu. Orang nyari kaos itu sudah banyak. Kenapa harus beli kaos Anda? Kalau nggak ada ceritanya, orang nggak akan attach. Udah, that's it gitu. Jadi Anda harus menemukan cerita. Kalau Anda cek kayak Menanti misalnya, kan dari cerita semuanya. Semua tahu foundernya kayak gimana, kemudian menciptakan itu produknya seperti apa. Kalau dilihat produknya, teh lah ya. Teh lah ya. Jadi, story very crucial. Nah, berikutnya. Jadi gini ya, by the way, kalau ini nggak ketemu, saya nggak akan jalani ini bisnis. Jadi saya harus ketemu ini bisnisnya, ini problemnya segmented, kemudian size-nya juga ada, jadi termasuk di sini nanti ada size-nya. Size-nya gede atau enggak sih? Marketnya gede atau enggak sih? Kalau marketnya cuma kecil-kecil aja, males lah ya. Kita berasumsi pengen dapetin at least setahun itu dapetin 10 miliar. Kalau saya bikin bisnis kayak begitu, kalau setahun nggak dapet 10 miliar, mending nggak deh, mending fokus ke yang bisa 10 miliar. Karena market yang bisa 10 miliar harusnya banyak banget. Indonesia itu gede banget, negara keempat terbesar di dunia. Kalau Anda cuma bisa dapat 10 juta doang, salahnya di Anda, bukan di marketnya. Karena marketnya gede banget Indonesia. Itu aja garis bawahnya. Oke? So size, kalau saya ke sini ya. Size yang mendukung omset 10M per year. Ini kalau saya, by the way, ini saya ya. Jadi kalau Anda mau 10 juta, ya udah terserah Anda gitu. Kalau Anda mau 100 juta, ya udah lah terserah Anda. Tapi this is me. Karena this is my mindset yang saya sharingkan di channel saya. Oke, kita lanjut. Nomor 3. Edge. Apa sih yang bisa menjadi competitive advantage
atau kelebihan Anda dibandingkan dengan kompetitor Anda. Misalnya, kalau Denny Santoso bikin Tribelio, followernya udah gede. Oke. Kalau Anda mulai Tribelio dari nol, maybe akan hard banget, susah banget. Karena orang nggak tahu siapa Anda. Jadi saya akan memiliki competitive advantage di mana kayak saya bikin Idea Cloud. Saya ada Pak Hermanto Tanoko as a partner. Wah, itu jelas itu. Di sini kan authority-nya udah kuat banget. Saya nggak bikin Idea Cloud dengan siapa, misalkan gini, kayak saya bukan Denny Santoso nih. Si A dan si B bikin program Idea Cloud kayak kemarin, mengundang 30 speaker. Ada menteri lah, ada orang sukses, ada orang kaya, dan sebagainya. Kalau si A dan si B ini adalah mahasiswa baru lulus, nggak bakal jalan Idea Cloud. Oke. Tetapi karena Idea Cloud itu ada saya, Denny Santoso, di mana follower saya ada ratusan ribu. Kemudian ada Pak Hermanto Tanoko. Ada Coach Robi, di mana dia programnya udah bagus banget. Proven banget. Ada Belinda juga. Jadi kombinasi ini menjadi sebuah competitive advantage. Jadi gimana, dan kalau saya cuma seorang mahasiswa sendirian gitu? Ya susah memang. Memang susah. Nggak bisa dipungkiri. Jawabannya di lain ini ya. Tapi pikirin sekarang, apa yang bisa menjadi, saya nggak mau ngasih semuanya langsung kayak begitu, teman-teman. Kalau Anda baru lulus dan sebagainya, apa yang bisa jadi competitive advantage Anda? Follower masih nol, authority kagak punya, terus apa? Ya Anda pikirin. Karena saya bisa menemukan partner-partner yang luar biasa kayak begini. Dan ini menjadi sebuah ini, edge, gitu. Kemudian, apakah, misalkan, distribution. Kalau sudah punya jaringan distribusi gede, maka keluar produk baru kan tinggal nyebar ya. Boom, langsung masuk gitu. Jaringannya udah masuk kemana-mana tuh. Tinggal produk baru, boom gitu. Jaringannya udah gede. Nah ini akan menjadi salah satu competitive advantage yang bisa digunakan. Jadi apa yang menjadi edge Anda? Ini macam-macam ya. By the way masih banyak. Pokoknya apa yang bisa membuat Anda lebih dari kompetitor Anda? Ini dibangun teman-teman. Ini dibangun. Saya di Idea Cloud partneran sedang membangun partnership juga dengan teman saya juga. Kita akan membangun jaringan, partner saya akan membangun jaringan distribusi warehouse. Dimana kalau itu jadi, kita akan memiliki jaringan warehouse nationwide. Kebayang ya, nationwide jaringan kita. Jadi kalau mau jual barang tertentu ke masyarakat Indonesia, kelas menengah ke bawah, kita udah punya jaringannya semua. Kira-kira kalau misalkan punya kayak gitu gimana tuh? Orang-orang yang baru mulai cuma jualan lewat Instagram versus kita yang tiba-tiba punya 1000 gudang, misalkan gitu. Kayak beda kan ya? Anda mulai nangkap ya di sini ya. Jadi membangun bisnis tuh beda banget sama jualan loh. Ini mindset saya ngebangun bisnis, bukan cuma jualan. Kalau jualan kan cuma saya punya barang, saya mau jualan, saya upload ke Instagram, saya upload ke marketplace, selesai. Tapi karena bangun bisnis, yang dipikirin itu banyak, bukan cuma ini doang. Makanya saya selalu menekankan kayak itu loh bedanya bisnis sama dagang, dan masih banyak banget orang-orang di luar sana yang mengatakan kayak sama aja lah, dan semua dimulai. Kalau kebanyakan plan nanti gak jalan-jalan. Well, ini nggak kebanyakan plan. Kalau ini plan ini jalan, satu plan ini aja jalan gitu. Versus orang yang asal tabrak aja, udah pasti lewat lah ya. Kalau gini, kalau sudah lengkap banget, jaringan distribusinya ada di seluruh Indonesia, mau cari 1 miliar, susah apa gampang? Gampang banget lah ya. Oke. Keempat. Kita ngomong keempat. Tim. Well, yes, entrepreneur bisa dimulai dari sendirian. Oke, bisa sendirian. Tapi even kayak Steve Jobs aja dulu nggak sendirian loh. Dia punya partner. Jadi kadang-kadang kita tuh pengen jualan online, kita ngerti produk tapi nggak ngerti jualan, terus maksa. Kalau saya sih sekarang saya akan hire tim ya. Saya akan hire tim. Jadi siapa tim-timnya yang bisa dipasang sehingga ketika jalan tuh udah langsung lari. Kalau misalkan, ya balik lagi problem berikutnya adalah ke financial. Kita akan ngobrolin berikutnya. Tetapi saya pengen, kalau misalkan Anda nggak punya tim, at least Anda punya skill-nya. Steve Jobs kemarin, dia punya skill jualan. Kemudian Steve Wozniak-nya punya skill produk. Jadi ada produk, ada yang jualan. Nah, most people kadang-kadang punya produk nggak bisa jualan. Dan habis itu nggak mau belajar jualan. Maunya apa? Upload di Instagram, upload di marketplace. Yes, itu salah satu cara jualan. Tetapi uploading is not selling. Uploading is uploading. Selling itu Anda benar-benar jualan. Makanya, kalau saya bilang ya boleh lah ya ikutan MLM, asuransi, properti, boleh lah ya. Karena apa? Karena di sana Anda akan di-training untuk ketemu orang, prospecting, langsung nawarin, langsung ditolak, sakit hati yang rasain, itu semua. Jadi
Bener-bener jualan, men. Kayak ketemuan gitu. Dari situ Anda akan ketawa. Nanti Anda akan menyadari bahwa, oh orang kalau jawab begini, saya balas dengan cara ini. Kalau balas begini, saya akan balas dengan cara ini. So, dengan cara itu Anda akan punya experience bener-bener jualan di lapangan. Baru nanti ketika online, oh orang kalau nanya begini, jawabannya begini. Langsung ketahuan. Kalau nggak, Anda bingung nanti. Scripted banget ya. Kayak semuanya udah diatur pakai script banget gitu. Copywriting, headline harus begini. Nggak punya, lah, Anda belajar tinju by teori, habis itu kena apa, masuk ke ring, kena pukul beneran, lupa semua tuh teorinya. Ya kan? Siapa yang bilangnya waktu itu ya? Semua punya rencana, sampai kena pukul di kepala. Begitu kena pukul di kepala, bubar itu rencananya semua. Harusnya jawab begini, harusnya jawab begitu. So, tim saya akan bikin. It's okay kalau Anda bisa memiliki semuanya skillnya, ya it's okay. Tapi Anda nggak bisa besar. Jadi tim harus dibuild. Oke? Bahkan yang paling krusial adalah timnya ada tim sales nggak? Kalau nggak ada tim yang bisa jualan, nggak bisa jualan online, ya terus gimana nih caranya mau jualan online? Anda mau jualan online tapi nggak ada orang satupun di company yang pernah jualan online, udah bubar deh. Oke? Yang terakhir, nomor 5, financial. Ada 2 hal di sini yang harus di-highlight. Yang pertama adalah modal. Anda butuh modal berapa untuk running your company, bisnis Anda? Ini butuh modal berapa? Jadi ini di breakdown ya. Bukan cuma bilang kayak, saya butuh 100 juta. Ini angka apa gitu? Angkanya kagak jelas. Kan ada yang kayak, Dan aku butuh nih, coba kalau gua punya 100 juta ya. Terus saya nanya kemarin tuh, ada yang bilang gini, Dan pinjem dong 50 juta gitu. Kayak gila banget ya. DM orang asing kemudian pinjem 50 juta. Saya penasaran aja sih. Saya balesin. Itu buat apa? Buat modal. Oke, buat modal itu buat apa aja? Ya buat modal katanya dia. Mau buka bengkel. Lah ya buat modal apa? Apakah buat gedung? Atau buat gaji? Kalau ini buat gaji, berapa lama? Kalau gaji seorang montirnya aja UMR itu 4 juta, misalnya 4 juta aja. Maka dalam setahun aja udah habis nih duitnya. Separuh lah ya, kalau 100 juta ya. Kalau saya tadi diminta 50 juta, maka kalau 50 juta, 4 juta kali 12 itu 48 juta. Gajinya udah habis tuh. Oke. Apakah Anda bisa muter duitnya? Itu baru 1 orang, belum adminnya. Belum yang lain-lain. Masa buka bengkel cuma 1 orang, kan sendirian aja namanya. Terus peralatannya. Kemudian tempatnya. Sewa rukonya misalnya, sewa bengkelnya misalnya. Itu semua di breakdown. Jadi nggak bisa kita cuma bilang kayak, saya butuh modal 100 juta. Ini apa saja? Detailnya itu apa saja? Kalau nggak ada, kalau Anda nggak bisa ngedetail ini, bakal berantakan bisnisnya. Ini loh yang kayak begini-begini loh. Ini yang diajarkan di Idea Cloud. Jadi Idea Cloud itu ngajarin bisnisnya sampai sedetail itu. Bukan cuma teori doang, bukan. Tapi bener-bener Anda ngerjain PR-nya seperti itu. Oke, ini kan modal nih 100 juta atau yang tadi 50 juta nih. Yang kedua adalah projection. Oke lah, semua orang bermimpi bahwa saya pengen punya bisnis tadi nilainya 10M gitu kan. Saya tadi bilang 10M. 10M nih. Ini kecapek berapa lama? Kalau modal Anda 100 juta, mau nyampe ke 10M, ini berapa lama? Nyampe nggak 3 tahun? Nyampe nggak 5 tahun? 6 tahun? 10 tahun? Nyampe nggak? Kalau Anda jawab tidak tahu, ya semoga. Kalau sampai ada jawaban semoga, berarti Anda nggak tahu gitu aja. Nggak ada jawaban semoga. Anda bangun rumah, kapan jadi? Dihitung-hitung itu semua, bahannya ini semua, modalnya ini semua, jadinya waktunya 24 bulan. 3 tahun misalkan. 2 tahun, 3 tahun, jadi. Kan nggak ada ya, semoga jadilah ya. Lah kalau nggak jadi gimana coba? Jadi nggak ada kata semoga di sini. Ini namanya business planning. Ya, jadi ketika dengar kata semoga, that's a problem, man. Bahwa Anda sebenarnya nggak tahu mau ngerjain apa. Nah, maka projection Anda juga belajar di Idea Cloud. Jadi projection misalkan, modalnya 100 juta di awal. Kemudian 1 tahun profit sekian persen. Kemudian growth profit ya, ada profit. Kemudian marketnya bisa growth-nya berapa dan sebagainya. Kalau growth-nya 10% atau let's say 50% deh paling. Maka tahun kedua baru jadi 150 ini kalau omset ya, kalau omsetnya 100 juta misalkan omset, growth-nya 50%, maka tahun kedua jadi 150. Kalau ini jadi 50% lagi, maka ditambah 75 kan jadi 225 juta. Nah, berapa lama ini nyampe 10 miliar?
Ini kan dihitung semua. Kalau konsisten. Nah, ini kan faktornya 50%. What if tiba-tiba turun cuma 20%? 50% udah sangat bagus ya. Tiba-tiba 20%. Nah, kalau 20%, berarti kan dari 100 jadi 120. Kalau 120, ini tahun kedua nih. Tahun ketiga, ditambah 20%, berarti kan ditambah 24 nih. Berarti jadi 144 nih juta. Nyampe 10M kapan? Kayak butuh 30 tahun gitu. Ya, jadi kayak ini berapa lama? Jadi sebagai target 10 miliar tadi, ini berapa lama baru tercapai? Kalau Anda nggak bisa create ini dengan benar, kan bangun rumah nggak pernah jadi, nggak pernah ditinggali ya. Seperti itu ya. Nah ini loh guys, yang namanya ngebangun bisnis. Lihat nih, di sini. Bahkan di 5 ini aja saya nggak ngomongin produk loh. Ini nanti masih ada seterusnya sih, masih banyak sebenarnya. Tapi ini krusial yang saya lihat di depan. Saya nggak ngeliat produk. Asumsi saya adalah produknya harusnya ya bagus lah ya. Kalau produknya nggak bisa nemu produk ya nggak bisa juga. Tapi ini yang harus saya cari. Karena nyari produk itu paling gampang. Tinggal cari pabrik, udah manufacturer banyak. Mau dropship juga banyak. Mau impor juga bisa. Hari ini nggak sesusah zaman saya 20 tahun yang lalu. Ads saya adalah saya bisa import, yang lain nggak bisa import. Ads saya gitu. Hari ini semua bisa import, nggak ada masalah sama sekali. Maka produk saya taruh paling belakang di sini udah. Mau dropship mau apapun bisa. Nah, tapi yang ini ada nggak nih di kepala Anda? Jangan-jangan Anda mau membangun bisnis yang dipikirin cuma ini. Padahal bisnisnya harusnya ini. Alright? So, niche dan problemnya, kemudian story-nya ada nggak ya? Anda lihat sendiri kayak Menanti dan yang lain-lain, story-nya digenjot itu yang bikin viral. Kemudian edge-nya, ada follower nggak, ada authority nggak, ada distribution nggak, atau apapun. Kemudian timnya ada sales nggak, atau tim digitalnya, ada tim yang lain-lain. Kemudian financial, modalnya berapa, butuh berapa, apakah ini Anda punya, atau ini Anda pakai partner, atau Anda pakai investor. Apa nih yang mau Anda lakukan? Bisa kok pakai investor, gak ada masalah. Ya, and then projection-nya, ini mau growth-nya seberapa. Ini di planning semua. Bukan, mulai aja dulu. Mulai aja dulu gimana coba, kalau mulai aja dulu. Oke? Gak bisa pakai kata mulai aja dulu untuk ngebangun sebuah bisnis kayak begini. Karena semuanya harus di-plan. Jangan bilang kebanyakan plan ya, karena plannya cuma satu. Gak ada namanya kebanyakan plan. Hebat banget kalau Anda punya kebanyakan plan. Oke, plannya cuma satu. Oke, so kebanyakan plan, kebanyakan mikir, impossible lah. Kalau kebanyakan mikir tuh gak ada. Saya ngerjain bisnis, ya memang mikir. Dari bangun sampai tidur juga akan mikir. Gak ada namanya kebanyakan mikir. Yang ada salah pikir. Alright? So, hopefully video ini memberikan wawasan buat Anda. Kalau Anda mau join aja langsung di komunitasnya Idea Code juga oke. Komunitasnya Idea Code ngebahas hal-hal kayak begini. Inkubator baru akan kita buka, I think bulan Januari atau Februari ya. Tahun depan baru akan kita buka lagi. Sekarang lagi running soalnya. Alright, thank you so much and see you in the next video guys. Bye-bye.